warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta kenikmatan. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya di sini akan mempresentasikan ulumul hadis dengan tema hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan sebagai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI dan saya sendiri Supiyadi dari Universitas Cendekia Abditama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelum saya memaparkan hadis yang akan saya jelaskan, kita sebagai seorang muslim harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah, dengan kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, hidup kita akan merasa tenang. Baik, pertama kali di sini saya akan bahas tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih, kata sahih menurut bahasa berasal dari kata sahaha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang artinya menurut bahasa sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang paling benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata saqim, yaitu sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Dapat dipahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya dan kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Poin kedua, kehujahan hadis yang sahih. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syara sesuai ijma para ulama hadis dan sebagai ulama usul dan fikih. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Menurut ta'rif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Sanadnya bersambung. Untuk mengetahui bersambungnya dan tidaknya suatu sanad tersebut, biasanya para ulama hadis menempuh tata kerja sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua periwayat yang teliti. Yang kedua, mempelajari hidup masing-masing periwayat. Yang ketiga, meneliti kata-kata yang berhubungan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa haddasani, akhbarona, akhbaroni, anna, atau kata lainnya. Poin B, periwayatan bersifat adil, yaitu periwayat adalah seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Poin C, periwayatan bersifat dobit, yang dimana dobit artinya orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Poin D, tidak janggal atau syadz, adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Poin E, terhindar dari ilat atau cacat, adalah hadis yang tidak memiliki cacat
yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau yang kelihatan samar-samar. Di sini terdapat macam-macam hadis sahih. Macam-macam hadis sahih menurut para ulama dan ahli hadis membaginya menjadi dua macam. Yang pertama, ada hadis sahih li dzati, yaitu hadis sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana yang telah disebutkan. Yang kedua, ada hadis sahih li ghairi. Artinya, hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Kelemahannya diletakkan kepada kedobitan. Di sini juga terdapat tingkatan hadis sahih. Dari segi persyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan yang secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaq alaih. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari saja. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja. Yang ketujuh, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain Al-Bukhari dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Selain hadis sahih, poin B, terdapat hadis hasan, yang dimana pengertian hadis hasan menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan merupakan hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya. Di samping itu, hadis hasan hampir sama dengan hadis yang sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Adapun di sini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis yang sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung ilat atau cacat. Selain itu, hadis hasan dapat terbagi beberapa macam. Para ulama dan ahli hadis membaginya menjadi 2 macam. Yang pertama, ada hadis hasan li dzati, yang merupakan hadis hasan dengan sendirinya. Hadis hasan li dzati, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Yang kedua, hadis hasan li ghairi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Maksudnya, artinya hadis tersebut berkualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis yang sanadnya hasan. Jadi, hadis hasan pertama dapat terangkat derajatnya oleh keberadaan hadis hasan yang kedua. Di sini juga terdapat kehujahan hadis hasan, di mana hadis hasan sebagai halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, merupakan hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih, dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan ini. Selain hadis sahih dan hadis hasan,
Yang terakhir terdapat hadis doib, di mana pengertian hadis doib, kata doib sendiri menurut bahasa berarti lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Pendapat An-Nawawi mengenai hadis doib adalah sebagai berikut, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan tidak juga terdapat syarat-syarat hadis hasan. Di sini terdapat pembagian hadis doib. Yang pertama, doib dari sudut sandaran matanya. Doib dari sudut sandaran matanya terbagi lagi menjadi dua, yaitu hadis mauquf, kedua hadis maktub. Pembagian hadis doib yang kedua, doib dari sudut matanya. Yang ketiga, doib dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama ada hadis maqlub, yang kedua ada hadis mudrob, yang ketiga ada hadis musahhaf. Pembagian yang keempat, doib dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang termasuk hadis doib dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama, yaitu ada hadis maudhu, yang kedua ada hadis munkar. Poin E-nya, doib dari segi persambungan sanadnya. Poin F, berhujah dengan hadis doib. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis doib bukan maudhu. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, melarang secara mutlak. Yang kedua, membolehkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis doib untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat. Yang pertama, hadis doib itu tidak keterlaluan. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis doib tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, sahih atau hasan. Yang ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengiktikad bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tujuannya ikhtiyat, hati-hati atau belaka. Sebelum mengakhiri pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan dari ketiga hadis tersebut, yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih dapat didefinisikan oleh Ibnu As-Shalah sebagai berikut, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat atau cacat. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmidzi mengartikan hadis hasan sebagai berikut, yaitu tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan syad, dan hadisnya tersebut diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Yang ketiga, hadis doib. Kata doib menurut bahasa yang berarti lemah. Hadis doib merupakan sebagai berikut, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pemahaman terhadap materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.